Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cimanuk tercatat sebagai sungai terbesar kedua di Jawa Barat setelah Citarum. Sungai Cimanuk yang melintasi sejumlah daerah mulai Kabupaten Garut, Sumedang, Majalengka, dan bermuara di Laut Jawa, Pantura, Kabupaten Indramayu, memiliki legenda sangat tua. Di antaranya adalah sebuah legenda mistis yang cukup terkenal, yakni seputar Kerajaan Siluman Buaya Putih. Pusat Kerajaan Siluman Buaya Putih diantaranya berada di wilayah Sumedang, tepatnya di kawasan Tomo. Sedangkan di muara Cimanuk sendiri, diantaranya kini masih dikuasai siluman buaya kutet. Konon, meski tingkat kesaktiannya sangat tinggi, buaya kutet suka menyendiri dan gemar bertapa, di mana pusat pertapaannya berada di aliran sungai Cimanuk, wilayah desa Jatisawit, Kecamatan Jatibarang, Indramayu. Pamor buaya kutet sangat melegenda dan menjadi buah bibir penduduk Indramayu selama ratusan tahun. Terlepas dari percaya atau tidak adanya mitos tersebut, sekelompok pelajar dari SMA PGRI 2 Indramayu pernah mengalami peristiwa mistis yang berhubungan dengan keberadaan siluman buaya putih di Sungai Cimanuk, kawasan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Saat itu, kelima pelajar sengaja camping di Taman Intake PDAM Tomo selama 2 malam. Namun, sesungguhnya pada hari yang sama, sebagian besar pelajar kelas 11 jurusan biologi ini mengadakan study tour ke objek wisata yang ada di Yogyakarta. Tapi karena rencana camping di Sumedang lebih dulu disepakati, mereka rela tidak ikut dalam acara resmi sekolahnya. Alasannya, Taman Intake PDAM Tomo atas pertimbangan jaraknya sangat strategis, di mana jarak dengan jalan raya penghubung Cirebon Bandung sangat dekat. Juga terdapat tempat parkir yang cukup untuk menyimpan Toyota Avanza milik Ayah Krisdiantoro, salah seorang anggota. Tapi yang utama, lokasinya sangat berdekatan dengan lembah Sungai Cimanuk. Di situ, lembahnya lumayan luas, dibuat taman di mana terdapat pepohonan rindang serta fasilitas lainnya. Adapun di samping tanggulnya, dibangunlah batu-batu besar yang dibuat tanggul. Singkat kata, sampai di lokasi dan puas berfoto ria, keempat pelajar itu bergotong royong membangun tenda. Berikut perlengkapan berkemah. Sedangkan Krisdiantoro hingga sejam lebih masih mengurusi izin berkemah, baik pada petugas PDAM maupun ketua RT setempat. Berbarengan bergesernya matahari ke balik bukit yang ada di seberang sungai, Krisdiantoro baru bergabung ke dalam tenda yang selesai dibangun. Kepergian Krisdiantoro atau Kris, selain mengurus perizinan, rupanya juga mencari warung malam yang asik buat ditongkrongi. Saat dikabarkan adanya warung remang-remang, temannya Rudi rupanya penasaran. Katanya, masa iya sih ada warung malam di lokasi terpencil seperti ini? Jangan bohong, Kris. Masa sih, mesti gue sumpah, Rud, balas Kris. Kalau memang iya, kira-kira banyak kan nih pelayannya? Salah Ermawan. Ermawan pun menimpali. Pokoknya dijamin kebahagiaan semuanya deh, kata Kris kemudian. Selanjutnya, usai santap malam dan sejenak beristirahat, sejam kemudian Rudi mengusulkan untuk membuktikan ucapan Kris tentang pelayan warung malam yang konon masih muda, cantik, dan menor. Tanpa buang waktu, mereka mengganti pakaian senecis mungkin, sekaligus mengisi dompet masing-masing agar tak memalukan. Sampai di lokasi, tepatnya di halaman bangunan mungil dekat gardu hansip itu, tampak belasan sepeda motor terparkir. Dari dalam bangunan warung, terdengar dentuman musik ditingkai tawa pengunjung bersaut-sautan, sehingga lebih tepat dikatakan bar cilik atau barlik. Rudi coba melongok ke ruang Ajojing, lalu memberi kode gelengan kepala. Dia mengatakan di dalam sudah dipenuhi belasan pemuda. Saat itulah Rudi baru percaya ucapan Kris. Singkat cerita, tak
Berapa lama sejumlah pemuda meninggalkan warung dalam keadaan agak sempoyongan akibat reaksi alkohol. Tanpa buang waktu, kelima pelajar itu pun menerobos masuk. Di tengah-tengah kesenangan mereka, tiba-tiba Chris kebelat ingin buang air kecil. Maka buru-buru ia melangkah ke bangunan samping. Usai menuntaskan hajat kecilnya, Chris berpapasan dengan Teteh Nunung, wanita yang ditemuinya di bagian kasir. Entah akibat reaksi minuman keras, wanita yang usianya 2 kali lipat dari usianya itu langsung dibisiki sesuatu. Wanita itu sesaat terperangah, tapi melihat keseriusan serta tampannya remaja puber itu, Teteh Nunung langsung membimbing Chris menuju bangunan di bagian belakang. Tanpa sepengetahuan teman-temannya, Chris melakukan perbuatan tak senonoh dengan Teteh Nunung. Kurang dari 1/4 jam, Chris sudah kembali gabung bersama teman-temannya. Karena khawatir bertindak reseh, Chris memutuskan untuk menyudahi begadangnya. Setelah membayar seluruh minuman yang sudah ludes, Chris mengajak temannya untuk meninggalkan warung malam dan kembali ke dalam tenda. Berbeda saat berangkatnya tadi, kali ini perjalanannya terasa jauh. Beberapa dari mereka menyarankan untuk beristirahat sejenak di atas tanggul menghadap aliran sungai. Chris yang cukup sadar merasa terpesona atas nuansa malam di aliran sungai Cimanuk yang hanya diterangi cahaya bulan itu. Tatapan mata Chris mengamati bentuk batu raksasa yang terhampar di aliran sungai. Ia merasa semakin ditatap, bentuk batu besar itu seperti bergerak. Saat tengah terpesona mengamati batu-batu besar, Chris sempat terkejut manakala dari balik batu besar muncul belasan pria telanjang dada. Chris terkesan cukup lama. Ia coba mengucek-ucek matanya. Apakah hanya halusinasi akibat reaksi minuman keras? Namun, belasan pria dewasa berbadan tegap itu bukan halusinasi. Awalnya Chris mengira mereka hendak menuju warung malam yang mereka singgahi, tapi perkiraannya meleset. Mereka justru bergerak tertuju ke arahnya. Akibatnya, Chris buru-buru mengguncang tubuh Rudy yang mulai mengatupkan kelopak mata. Rudy yang nyaris tidur lelap terpaksa menghardik Chris seraya mencercau. Chris buru-buru berbisik tentang rombongan laki-laki yang muncul dari balik batu besar dan sebentar lagi sampai ke tempatnya istirahat. Masa bodoh. Emang mau ngerampok? Nih, duitku tinggal 5.000, balas Rudy. Jangan gitu sob, sepertinya bukan mau ngerampok duit kita, tapi... Chris tak tega melanjutkan ucapannya. Emang mereka maunya apa? Udah ganggu orang mau tidur aja, bentak Rudy. Chris makin panik. Apalagi Tikno, Hari, dan Ernawan sudah tidur tumpang tindih di atas belukar liar. Saat melihat Rudy memejamkan mata disusul mendengkur, Chris tak punya pilihan lain selain ambil langkah 1000 sebelum belasan orang itu tiba di tempatnya. Susah payah disertai jatuh bangun, Chris memacu larinya. Tujuannya hanya satu, masuk tenda lalu menyelinap di balik selimut. Belum 100 meter memacu larinya, Chris kontak tercekat disertai detak jantung berdegup kencang. Ia dibuat aneh, bagaimana caranya mereka kini sudah menghadang jalan setapak menuju tenda. Yang lebih aneh, bentuk fisik belasan pria parubaya itu benar-benar sungguh memompa detak jantung. Mereka hanya mengenakan celana cawat sehingga kulit kaki hingga dada terlihat sangat jelas. Brodok mirip kulit buaya dan tatapannya begitu murka. Tapi Chris tak berani untuk memulai membuat gerakan apapun. Nyalinya sudah ciut, apalagi belasan manusia setengah buaya itu setiap saat mengangkatkan mocongnya. Kamu sungguh bejat. Apa maksud Bapak ngomong sekasar itu padaku? Oh, masih mungkin juga. Bukankah beberapa jam lalu kau mengintip istriku? Iya, aku ngaku. Tapi aku berhubungan badan dengan pemilik bar tadi, bukan dengan buaya betina istrimu. Jadi begitu, aku minta maaf. Aku sudah hilaf. Chris merasakan situasinya mulai memuncak.
Aku akan maafkan, asal kau bersedia bersumpah. Sampai kapanpun, kau tak boleh melakukan tindakan sembrono di tempat yang baru kau kenal. Ingat, ini adalah wilayahku. Siap. Baik, Pak. Merasa yakin kalau Chris bersungguh-sungguh, pria setengah buaya itu pun mengajak belasan pria lainnya untuk meninggalkan Chris. Diiringi tatapan mata Chris, mereka menuruni tebing sungai, membelah aliran sungai, lalu lenyap di balik batu sebesar gajah. Keesokan paginya, Chris masih penasaran. Ia sambangi bangunan barlik atau warung malam yang membimbingnya melakukan hubungan tak senonoh dengan wanita bersuami. Ya, ternyata sudah bolak-balik berkali-kali. Jangankan bar cilik, warung nasi saja tidak ia temukan. Saat masih kebingungan, seorang kakek menghampiri sekaligus menanyakan kenapa dirinya bolak-balik di lembah Cimanuk. Tanpa sungkan, Chris menjelaskan peristiwa semalam. Setelah mendengarkan secara seksama, pria uzur dengan pakaian khas seniman Sunda itu pun merenung, tampak roda keheranan atas penjelasan remaja tanggung di depannya. Tapi kakek uzur itu yakin jika remaja tanggung itu berkata jujur. Tak berapa lama ia menepuk bahu Chris sambil menjelaskan jika makhluk semalam memang siluman buaya putih. Adapun Teteh Nunung yang ditemuinya, menurut kakek itu kemungkinan jin kafir, penunggu pohon besar di dekat sandaran tanggul sungai Cimanuk. Chris merasakan sepasang kakinya sangat lemas. Ia tak menyangka dirinya telah melakukan hubungan terlarang dengan makhluk halus. Di luar dugaan, kakek uzur itu mengajak Chris menuju rumahnya. Tanpa diminta, sang kakek menyuruh Chris agar meminum air putih yang sudah ia beri mantra. Jika tak dinetralisir, maka dikhawatirkan Chris akan mengidap penyakit mematikan akibat hubungannya dengan wanita yang ternyata makhluk halus, penjaga warung misterius di sungai Cimanuk. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pelajaran bahwa sikap hura-hura dan sembrono akan membawa seseorang masuk dalam jebakan setan. Wallahu a'lam.